Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Indri Rotari Kudus dengan NPM 1951030055 kelas C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan memaparkan penjelasan materi tentang transaksi internasional ekspor impor dan transaksi kontrak forward ekspor impor. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Nah, di sini lembar jawabannya yang akan saya jelaskan. Untuk soal yang pertama, ada transaksi internasional ekspor impor. Pertama, transaksi ekspor dulu. Pada tanggal 2 Mei 2020, PT Seon melakukan ekspor teh hijau ke Maroko sebanyak 100 ton dengan harga pokok penjualan sebesar 320 juta. Yang dijual dengan harga jual seluruhnya adalah 40.000 dolar. Nah, dijual secara kredit selama 60 hari. Berikut adalah kurs spot yang diperlukan. Nah, ini adalah kurs spotnya pada tanggal 2 Mei pada saat transaksi ekspor itu kursnya adalah 16.000. Kemudian tanggal 31 Mei kursnya 16.185 dan ini kan secara kredit ya. Ya, secara kredit selama 60 hari. Nah, jatuh temponya itu ada pada tanggal 1 Juli 2020. Pada saat jatuh tempo itu, kurs spotnya adalah 15.920. Langsung kita kerjakan untuk jurnalnya. Transaksi pertama ekspor. Harga jual keseluruhan yang PT Seon jual itu adalah 40.000 dolar. Seperti di soal. Nah, transaksinya pada tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei, ini kan perusahaan Seon ini mata uang fungsionalnya adalah rupiah ya. Jadi kita rupiahkan dulu. Dolar ini kan harga keseluruhnya kan 40.000 dolar. Nah, pada saat transaksi, kurs spotnya itu adalah 16.000 rupiah. Jadi 40 dolar ini kita kalikan dengan 16.000, dapatlah hasilnya 640 juta rupiah. Jadi PT Seon itu mengekspor teh hijau itu yang seharga 40.000 dolar ini itu sama dengan atau senilai dengan 640 juta rupiah. Nah, di sini BPP-nya atau beban pokok penjualannya di sini diketahui 320 juta rupiah. Untuk pengakuan awalnya, kita menulis jurnalnya. Ini pada tanggal 2 Mei 2020 ya, transaksinya. Ini kan kita PT Seon ini kan menjual ya, mengekspor, berarti otomatis piutangnya bertambah. Piutang bertambah pada pendapatan penjualan sebesar 640 juta rupiah. Kemudian BPP pada persediaan sebesar 320 juta rupiah. Nah, setelah itu nih kan kredit kan, kemudian selama 60 hari. Sudah 60 hari, jatuh temponya pada tanggal 1 Juli 2020. Nih, dia yang perusahaan di Maroko ini mau bayar utang ke kita, ke PT Seon. Kan dolarnya 40.000 nih, 40.000 dolar harganya. Nah, pada saat jatuh tempo itu, kursnya ternyata menurun, berubah dia sebesar 15.920. Kalau misalnya kita mengekspor ya atau menjual, perubahan kursnya kalau dia menurun itu otomatis kita akan rugi. Nah, di sini kan 40.000 dolar nih, kita kalikan dengan kurs yang sekarang saat jatuh tempo. Nah, dapatlah hasilnya 636.800.000. Jadi kita PT Seon mengalami kerugian karena kenapa? Karena harusnya kita itu menjual itu harusnya kita dapetin uang ini segini, 640 juta. Tapi karena kursnya nurun, kita cuma terima uang
636.800.000. Nah, berapa kita ruginya? Ini 640 juta dikurang 636.800.000. Dapatlah hasilnya 3.200.000. Jadi untuk transaksi ini kita itu mengalami kerugian sebesar 3.200.000. Dan nih perusahaan Maroko bayar hutang ke kita. Pengakuan jurnalnya nih pada tanggal 1 Juli 2020 kan utangnya dibayar, otomatis kas kita bertambah. Kas bertambah pada piutang, piutangnya kita kan berkurang karena sudah dibayar. Kas pada piutang sebesar 636.800.000. Ini sesuai dengan kurs yang sekarang saat jatuh tempo. Kemudian kita juga mengakui kerugian penurunan kurs pada piutang sebesar 3.200.000. Nah, ini kan kita mengalami kerugian nih. Nah, kita catat kerugian selisih kurs transaksi pertama itu sebesar 3.200.000 rupiah. Kemudian untuk transaksi impor di sini pada tanggal 12 Desember 2020 PT Cheon membeli persediaan pada PT Starlight di Inggris senilai 28.000 pound sterling secara kredit selama 50 hari. Berikut nilai tukarnya. Nah, di sini kursnya pada tanggal 12 Desember kursnya adalah 18.064 rupiah. Kemudian 31 Desember kursnya 17.848 rupiah. Kemudian 1 Februari kursnya 17.920 rupiah. Kan ini kreditnya selama 50 hari. Dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Februari. Sini berikut adalah jurnalnya. Harga belinya kan PT Cheon belinya 28.000 pound sterling ya. Nah, pada saat transaksi tanggal 12 Desember kurs spotnya adalah 18.064 rupiah. Jadi dikalikan dengan 28.000 hasilnya adalah 505.792.000 rupiah. Jadi PT Cheon ini membeli persediaan seharga 28 pound sterling itu senilai dengan 505.792 rupiah. Itu jurnalnya 12 Desember 2020 persediaan PT Cheon kan bertambah. Ya, persediaan bertambah, utang dagang juga bertambah karena belinya kan secara kredit. Persediaan pada utang dagang sebesar 505 juta rupiah 792.000 rupiah. Nah, kan PT Cheon transaksinya pada tanggal 12 Desember 2020 ya. Tapi kan jatuh temponya kan 1 Februari. Tapi sebelum jatuh tempo, PT Cheon ini harus melakukan penyesuaian atau penutupan buku gitu. Harus tutup buku perusahaannya. Jadi sebelum jatuh tempo, PT Cheon ini melakukan penyesuaian pelaporan keuangan dulu. Pada tanggal 31 Desember kan tutup bukunya. Nah, hutangnya harus disesuaikan. Nah, harus menyesuaikan juga kurs pada saat penyesuaian atau tutup buku ini. Pada saat itu kursnya adalah 17.848 rupiah. Jadi 28.000 pound sterling dikali 17.848 hasilnya adalah 499.744.000 rupiah. Nah, kan kursnya turun nih. Kursnya naik, ya kan? Dari 18.000 kursnya kan turun dari 18.064 rupiah jadi 17.848. Kalau kita impor dan kursnya turun, itu akan mengalami keuntungan. Kenapa? Di sini kan harusnya PT Cheon ini membayar hutangnya itu senilai 505.792.000 rupiah. Tapi karena kursnya turun, PT Cheon saldo hutangnya jadi cuman harus bayar 499.744.000 rupiah. Jadi di sini PT Cheon mengalami keuntungan sebesar
Rp6.048.000. Dari mana? Dari 505 juta ini dikurang dengan 499 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya penyesuaian ini, utang dagang pada keuntungan selisih kursnya adalah Rp6.048.000. Lalu kita tulis di sini, keuntungan selisih kurs pada transaksi kedua adalah Rp6.048.000. Kemudian saldo utang, kan kita masih ada utang ini, saldo utang kita jadi Rp499.744.000. Ini adalah saldo per 31 Desember 2020 PT Ceon. Nah, setelah itu kan sudah berjalannya waktu, jatuh tempo lah tuh tanggal 1 Februari. Jadi PT Ceon harus bayar hutangnya, ya kan? Pada tanggal 1 Februari kursnya itu naik jadi 17.920. Beda. Tadinya kan 17.848. Tapi karena kursnya naik, otomatis PT Ceon akan rugi. 28.000 dikali 17.920, hasilnya adalah Rp501.760.000. Di sini PT Ceon mengalami kerugian sebesar Rp2.016.000. Ya kan, harusnya kan saldo hutang kita yang harus PT Ceon bayar kan cuma Rp499.744.000. Tapi karena kursnya naik, jadi PT Ceon harus membayar Rp501.760.000. Nah, jadi di sini PT Ceon membayar utang dagangnya berkurang ya. Utang dagang berkurang pada kas sebesar Rp501.760.000. Kemudian utang dagang pada kerugian selisih kurs sebesar Rp2.016.000. Nah, ini adalah penjelasan untuk transaksi internasional ekspor impor. Selanjutnya ada transaksi perjanjian kontrak forward ekspor impor juga. Jadi transaksi perjanjian kontrak forward ini itu dilakukan perusahaan untuk apa? Untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Di sebelumnya kan untuk transaksi yang internasional itu kan kita lihat kalau kita ekspor kursnya naik turun, iya kan? Nah, itu otomatis perusahaan akan bisa mengalami kerugian. Nah, untuk mengurangi kerugian itu supaya nggak banyak-banyak atau mungkin siapa tahu bisa untung, itu kita bisa pakai transaksi perjanjian kontrak forward ya. Jadi untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs saat melakukan transaksi. Yang pertama, ekspor dulu. Pada tanggal 30 Januari 2021, PT Ceon menjual peralatan ke perusahaan Jepang dengan harga pokok 1.250 juta yang akan dijual dengan harga 600.000 yen dengan penyelesaian selama 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Ceon melakukan kontrak forward untuk menjual 600.000 yen dengan kurs yang disepakati 1 yennya itu adalah Rp912 untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Berikut adalah nilai tukar yang diperlukan. Ini nilai tukarnya. Buatlah jurnal dari transaksi di atas dan bandingkan jika menggunakan kontrak forward atau tidak. Di sini kursnya pada saat transaksi tanggal 20 Januari kursnya adalah Rp915. Kemudian pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 19 Maret, itu kursnya kan Rp910. Nah, untuk kurs forward yang disepakati itu Rp912. Kemudian di sini tanggal 20 Januari kan ada 2 transaksi nih. Yang pertama transaksi ekspor sama transaksi kontrak forward. Ya. Yang pertama, transaksi ekspor dulu. Harganya PT Ceon ini menjual seharga 600.000 yen ya.
kurs spotnya pada saat itu adalah Rp915, dikalikan dengan 600.000 yen, hasilnya adalah 549 juta rupiah. Jadi PT Cheon ini menjual seharga 600.000 yen itu senilai dengan 549 juta rupiah. Nah, kemudian untuk piutang, ini untuk jurnalnya, piutang pada pendapatan penjualan. Kan PT Cheon ini menjual, otomatis piutangnya bertambah kan. Nah, piutangnya ini bertambah dalam bentuk yen karena akan menjual ke perusahaan Jepang, dan Jepang akan bayar PT Cheon itu pakai yen. Piutang pada pendapatan penjualan sebesar 549 juta rupiah. Kemudian beban pokok penjualannya pada persediaan itu senilai 1.250 juta rupiah. Nah, ini transaksi kontrak forwardnya. Harganya kan 600.000 yen. Kurs spot yang disepakati itu 912 rupiah. Ini dikalikan, kemudian hasilnya adalah 547.200.000 rupiah. Nah, ini untuk jurnalnya. Jadi PT Cheon itu punya piutang, atau nanti PT Cheon itu akan menerima rupiah dari broker atau pihak ketiga saat transfer forward ini itu senilai 547.200.000 rupiah ya. Kemudian pada hutang, jadi PT Cheon ini juga punya kewajiban atau hutang kepada broker untuk menyerahkan yen itu tadi. Jadi kan PT Cheon kan mau jual 600.000 yen itu kan. Nah, jadi nanti PT Cheon menyerahkan 600.000 yen, kemudian PT Cheon menerima 547.200.000 rupiah. Nah, udah nih berjalannya waktu, jatuh tempo lah tuh tanggal 19 Maret 2021. Nah, perusahaan Jepang melakukan pelunasan transaksi. Terus PT Cheon juga bakalan menyelesaikan kontrak forwardnya. Pelunasannya kan harganya 600.000 yen. Kurs spotnya pada saat transaksi itu adalah 910 rupiah. Ya kan? Kursnya turun. Kalau misalnya kita ekspor atau menjual itu kan kalau kurs turun kan kita bakal rugi. Di sini juga PT Cheon mengalami kerugian nih. 600.000 dikali 910 rupiah itu hasilnya 546 juta rupiah. Rugi 3 juta rupiah. Harusnya PT Cheon menerima 549 juta, tapi karena kursnya turun, PT Cheon cuma dapat 546 juta rupiah. Kita akui ini kerugian perubahan kurs pada piutang sebesar 3 juta rupiah. Ini PT perusahaan Jepang bayar hutang ini, kita nerima kas ya kan. Kasnya kita terimanya dalam bentuk yen yang bakal kita jual nanti ke broker. Ya kan, senilai kurs spot saat ini 546 juta rupiah. Jadi kas pada piutang sebesar 546 juta rupiah. Nah, habis itu perjanjian kontrak forward nih penyelesaiannya. Kan kita udah punya nih, yennya udah kita terima nih dari perusahaan Jepang. Nah, kita kan mau jual kan ke broker. Jadi piutang kita menyerahkan rupiah itu kita serahin nih, kita kasih PT Cheon kasih ke broker yennya, dan broker bakalan kasih kita rupiah. Udah nih, udah dapat rupiah, kas kita bertambah. Kas PT Cheon ini bertambah dalam bentuk rupiah sebesar 547.200.000 rupiah sesuai kesepakatan ya. Kesepakatannya kan segitu. Nah, piutangnya berkurang. Kemudian hutang PT Cheon juga berkurang lah karena sudah nyerahin 600.000 yen tadi. Kan kesepakatannya PT Cheon nyerahin 600.000 yen kan. Nah, kesepakatannya senilai 547.200.000 rupiah.
kas yang kita keluarkan, yang PT Sion keluarkan itu sebesar 546 juta rupiah. Kenapa? Karena ya sesuai dengan kurs saat penyelesaian itu. Kan saat penyelesaian itu kursnya 910, ya kan? Senilai 546 juta. Nah, PT Sion ini nyerahinnya kan dalam bentuk won tetap dalam bentuk yen 600 ribu yen, ya kan? Tapi nilai rupiahnya berbeda karena perubahan kurs tadi. Dengan adanya itu, PT Sion mengalami keuntungan sebesar 1.200.000 rupiah, ya kan? Yang tadinya nyerahin harusnya 547 juta, tapi karena kursnya turun cuma nyerahin 546 juta rupiah. Nah, PT Sion punya keuntungan kan nih 1.200.000. Keuntungan ini dari perjanjian kontrak forward ini itu bisa digunakan untuk menutup kerugian yang terjadi saat pelunasan transaksi. Nah, kalau misalnya tanpa kontrak forward, PT Sion itu ruginya berapa? 3 juta kan? 3 juta rupiah nih. Ya. Tapi karena ada kontrak forward, PT Sion punya untung 1.200.000, bisa lah buat nutupin kerugiannya. Jadi kalau pakai kontrak forward ini dikurang nih, 1.200.000 kurang 3 juta. Kalau pakai kontrak forward, rugi PT Sion cuman 1.800.000 rupiah. Kan lebih kecil kan nih. Jadi kerugian akan jadi kecil kalau kita pakai kontrak forward. Ini untuk transaksi yang pertama. Kemudian untuk transaksi yang kedua, transaksi impor. Nah, PT Sion membeli produk minuman kaleng dari perusahaan Korea secara kredit yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 2020 ya. Seharga 7 juta won pada tanggal 15 Juli. Pada tanggal yang sama, PT Sion melakukan kontrak forward untuk membeli 7 juta won dengan kurs 1 Korea wonnya itu adalah 13 rupiah untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Berikut kurs spot yang berlaku. Buatlah jurnal dan bandingkan. Ini kurs spotnya 12 rupiah, 14 rupiah, 13 rupiah. Nah, pada tanggal 15 Juli juga ada 2 transaksi. Yang pertama transaksi pembelian, yang kedua perjanjian kontrak forward. Transaksi pembelian. Harga PT Sion beli kan 7 juta won. Kurs spot pada saat itu 12 rupiah. Dikalikan hasilnya adalah 84 juta rupiah. Ini pengakuannya diakuin lah. Untuk jurnalnya pada tanggal 15 nih jurnalnya adalah persediaan PT Sion bertambah. Persediaan pada hutang won, hutangnya dalam bentuk won. Persediaan pada hutang won senilai 84 juta rupiah. Ya. Nah, udah nih. Kemudian transaksi forward pada tanggal yang sama kan. Harganya 7 juta won, kurs spot kesepakatannya adalah 13 rupiah. Dikalikan hasilnya 91 juta rupiah. Nah, ini perjanjiannya piutang dalam bentuk won pada hutang dalam bentuk rupiah. Jadi PT Sion ini nanti bakalan menerima uang dalam bentuk won. Jadi kita mau beli won nih, PT Sion mau beli won ke broker. Jadi nanti pihak ketiga itu si broker itu nyerahin won ke PT Sion. PT Sion akan menyerahkan rupiah kepada broker senilai 91 juta rupiah. Nah, ini untuk transaksi forwardnya. Udah nih, berjalannya waktu, jatuh tempo nih tanggal 30 Agustus. PT Sion harus bayar hutang kan. Nah, ada 2 transaksi juga, ya kan? Kontrak forward dan pelunasan transaksi.
Harganya kan 7 juta won nih. Kurs spot saat jatuh tempo itu adalah 14 rupiah. Nah, dikalikan. Hasilnya 98 juta rupiah. Rugi, PT Seon rugi lah. Kursnya jadi naik, ya kan? Harusnya bayaran cuma 84 juta, karena kursnya naik, PT Seon jadi harus bayar 98 juta. Berarti ruginya adalah 14 juta rupiah. Nah, kita akui juga kerugian perubahan kurs pada piutang sebesar 14 juta rupiah. Kemudian PT Seon nyelesain nih kontrak forward ini, ya kan? Ada perjanjian hutang kita kan punya utang buat nyerahin rupiah kan ke broker. Kita bayar nih kita serahin rupiah sesuai kesepakatan. Utang PT Seon berkurang sebesar 91 juta rupiah. Kasnya juga berkurang 91 juta rupiah, ya kan? Udah diserahin nih sama PT Seon. Nah, broker nyerahin won ke PT Seon, ya kan? Nyerahinnya berapa? 7 juta won, ya kan? Tapi pada saat penyelesaian transaksi ini, kurs spotnya itu yang berlaku adalah 14 rupiah. Jadi kita ini nerima 7 juta won ini senilai 98 juta rupiah. Ya, kas kita bertambah. Kemudian pada piutang kita berkurang kan sebesar 91 juta rupiah. Karena kesepakatannya kan senilai 91 juta rupiah kan. Nah, tapi kita tetap menerimanya dalam bentuk won. Nah, dalam bentuk won nilainya adalah segini nih, sesuai kurs. Nah, dengan adanya kontrak forward ini, PT Seon mengalami keuntungan kurs spot sebesar 7 juta rupiah. 98 dikurang 91 nih. Nah, ini untung kan? Ini juga bisa menutupi kerugian ini yang 14 juta ini. Jadi kita pelunasan dulu ya. Hutang dagangnya berkurang, kas PT Seon berkurang sebesar 98 juta. Ini jurnalnya. Jika tanpa kontrak forward, PT Seon ini bakal rugi 14 juta. Nih. Ya, kalau dia nggak pakai kontrak forward. Tapi kalau PT Seon pakai kontrak forward, ruginya 7 juta ini bisa buat ngurangin ini. 14 juta dikurang 7 juta, hasilnya 7 juta. Jadi ruginya nggak besar-besar amat. Yang tadinya besar sebesar 14 juta, dengan kontrak forward jadi kecil, yaitu 7 juta rupiah. Nah, kerugian menjadi lebih kecil dengan menggunakan perjanjian kontrak forward. Nah, ini adalah untuk transaksi impor ya. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.